Jauh sebelum zaman banjir besar Nabi Nuh, hiduplah seorang pria bernama Idris. Ia adalah manusia pertama yang mengenal panah, menjahit pakaian, dan memahami pergerakan bintang. Namun, keistimewaan Idris bukan hanya pada kecerdasannya, melainkan pada tingkat ketakwaannya yang membuat para malaikat pun merasa rindu untuk bercengkerama dengannya. Suatu ketika, malaikat maut Israel merasa sangat kagum kepada Idris. Atas izin Allah, Israel turun ke bumi dalam wujud manusia untuk bertamu. Idris, dengan firasat kenabiannya, mengetahui bahwa tamunya bukanlah manusia biasa. Setelah 3 hari berpuasa dan beribadah bersama, Idris bertanya, "Apakah engkau malaikat maut?" Israel menjawab, "Benar." Idris kemudian mengajukan permintaan yang tak lazim, "Wahai Israel, cabutlah nyawaku sejenak, lalu mintalah Allah menghidupkanku kembali, agar aku tahu betapa dahsyatnya sakaratul maut, sehingga aku bisa beribadah lebih giat lagi." Dengan izin Allah, Idris merasakan kematian selama beberapa saat, lalu dihidupkan kembali. Wajahnya pucat pasi, namun tekadnya makin membajah. Tak berhenti di situ, Idris meminta satu hal lagi, "Bawalah aku melihat neraka dan surga." Israel membawanya melihat neraka yang mengerikan, membuat Idris hampir pingsan karena takut. Kemudian, mereka menuju pintu surga. Harumnya surga membuat Idris terpesona. Saat berada di dalam, Idris meninggalkan alas kakinya di bawah salah satu pohon surga. Ketika Israel mengajaknya keluar, Idris berkata, "Aku harus mengambil sandalku." Setelah masuk kembali, Idris enggan keluar. Ia merujuk pada firman Allah bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan ia sudah merasakannya, serta siapa yang masuk surga tidak akan dikeluarkan lagi. Allah SWT kemudian memerintahkan Israel untuk membiarkan Idris tetap berada di langit kedudukan yang tinggi. Hingga hari ini, Idris diyakini menetap di langit keempat, menjadi saksi sejarah umat manusia tanpa tersentuh oleh kerusakan zaman, menunggu hingga sangkakala kiamat benar-benar ditiupkan. Keberadaan Idris di langit ini juga dikonfirmasi dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW bertemu dengannya, dan Idris menyapa, "Selamat datang, saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Jika Nabi Idris menempati langit, maka di bumi ada sosok yang kehadirannya bagaikan angin terasa jejaknya, namun sulit ditangkap wujudnya. Ia dikenal dengan nama Khidir, yang secara harfiah berarti yang hijau. Nama ini diberikan karena dimanapun ia duduk atau menginjakkan kaki di tanah yang gersang, seketika tempat itu akan berubah menjadi hijau subur oleh rerumputan dan tumbuhan. Dalam tradisi Islam, mayoritas ulama meyakini bahwa Khidir diberikan umur panjang tangguh ajal hingga hari kiamat. Salah satu riwayat yang paling masyhur menyebutkan bahwa ia pernah meminum Ainul Hayat atau mata air keabadian. Mata air ini tersembunyi di tempat yang gelap di ujung bumi, yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah SWT. Kisah paling monumental tentang Khidir tercatat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi saat Nabi Musa AS diperintahkan untuk menemuinya di Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan sebuah pelajaran tentang perbedaan antara hukum lahiriah dan hakikat ketuhanan. Musa, yang merupakan pemimpin Bani Israel dengan syariat yang tegas, dibuat terheran-heran oleh tindakan Khidir yang tampak merusak, melubangi perahu nelayan miskin, membunuh seorang anak kecil, dan membangun tembok rumah yang hampir roboh di desa yang penduduknya kikir. Khidir menjelaskan bahwa setiap tindakannya didasarkan pada wahyu tentang masa depan yang tidak diketahui Musa. Perahu itu dilubangi agar tidak disita oleh Raja Zalim yang merampas setiap perahu bagus. Anak itu dibunuh karena jika dosa ia akan menjerumuskan orang tuanya yang saleh ke dalam kekafiran. Sementara tembok itu dibangun karena di bawahnya tersimpan harta anak yatim yang harus terjaga hingga mereka dewasa. "Apa yang aku lakukan bukanlah atas kemauanku sendiri," kata Khidir, menegaskan bahwa ia hanyalah pelaksana kehendak Allah yang melampaui logika manusia biasa. Keberadaan Khidir dipercaya tetap ada hingga hari ini. Ia dianggap sebagai pelindung para musafir yang tersesat di padang pasir atau laut, serta guru spiritual bagi para wali Allah aulia. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa setiap musim haji, Khidir dan Nabi Ilyas bertemu di padang Arafah untuk beribadah bersama. Ia tetap hidup, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memberikan peringatan kepada manusia, dan akan tetap demikian hingga tugasnya berakhir saat kiamat tiba. Di dalam riwayat-riwayat Islam,
Nama Nabi Ilyas sering disandingkan dengan Nabi Khidir. Jika Khidir diyakini menjaga wilayah perairan dan samudera, maka Nabi Ilyas dipercaya sebagai sosok yang menjaga wilayah daratan, pegunungan, dan padang belantara. Ia adalah nabi yang diutus kepada kaumnya yang menyembah berhala bernama Baal. Namun setelah tugas dakwahnya selesai di tengah kaum yang keras kepala, Allah memberikannya kemuliaan yang serupa dengan Nabi Idris. Kisah mengenai keberlangsungan hidup Nabi Ilyas sering dikaitkan dengan peristiwa saat beliau merasa jenuh dengan penentangan kaumnya yang tak kunjung usai. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Allah SWT mengirimkan seekor kuda dari api untuk menjemputnya. Kuda tersebut membawanya melesat ke langit. Namun berbeda dengan Nabi Idris yang menetap di langit. Nabi Ilyas diyakini oleh sebagian ulama tetap memiliki tugas di bumi namun dalam dimensi yang berbeda dari manusia biasa. Salah satu alasan mengapa Nabi Ilyas diyakini masih hidup hingga kiamat adalah tugas spiritualnya yang mendampingi umat manusia. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa setiap tahunnya, pada bulan Ramadan atau saat musim haji, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu di Baitul Maqdis atau di Padang Arafah. Mereka berdua melakukan ibadah bersama, saling mendoakan, dan meminum air zam-zam yang cukup untuk menghidupi mereka hingga tahun berikutnya. Pertemuan kedua nabi ini menjadi simbol bahwa Allah memiliki hamba-hamba khusus yang tidak terikat oleh hukum penuaan biologis manusia pada umumnya. Nabi Ilyas digambarkan sebagai sosok yang kuat, berambut panjang, dan memiliki wibawa yang luar biasa. Ia adalah pengingat bagi para pencari kebenaran bahwa kekuasaan Allah mampu menahan laju waktu bagi siapapun yang Dia kehendaki. Kehadiran Nabi Ilyas di padang-padang belantara berfungsi sebagai pelindung bagi mereka yang beriman yang sedang dalam kesulitan di perjalanan darat. Meskipun secara syariat tugas kenabian beliau telah usai, keberadaannya hingga kiamat adalah sebagai dan quote, saksi sejarah dan quote, dan penjaga spiritualitas di muka bumi sebelum akhirnya seluruh makhluk bernyawa akan dicabut nyawanya saat sangkakala kiamat ditiupkan. Di antara ketujuh sosok yang dibahas, Nabi Isa as Yesus adalah tokoh yang paling tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis mengenai statusnya yang belum mengalami kematian. Berbeda dengan pandangan keyakinan lain, Islam menegaskan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh maupun disalib oleh kaum Romawi atau kaum Yahudi pada masa itu. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157-158, tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saat peristiwa pengepungan rumah tempat Nabi Isa berada, Allah mengubah wajah salah seorang pengikutnya atau musuhnya, menurut sebagian tafsir, menjadi serupa dengan Isa, sementara Isa sendiri diangkat ke langit dalam keadaan hidup, baik ruh maupun jasadnya. Nabi Isa saat ini diyakini berada di suatu tempat di langit yang hanya diketahui oleh Allah dalam kondisi yang tidak menua dan tidak terikat hukum biologis bumi. Keberadaannya di sana bukanlah sebagai penghuni surga yang kekal, melainkan sebagai bentuk penangguhan karena beliau masih memiliki tugas besar yang harus diselesaikan di bumi sebelum kiamat tiba. Tugas tersebut adalah turun kembali ke dunia sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis sahih menceritakan bahwa Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, Suriah, dengan mengenakan dua pakaian yang dicelupkan ke dalam minyak zafaran dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Kedatangannya bertujuan untuk menghentikan fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, Dajjal. Nabi Isa akan mengejar Dajjal hingga ke pintu Lut, sebuah tempat di Palestina, dan memusnahkannya. Setelah itu, beliau akan mematahkan salib, membunuh babi sebagai simbol pembersihan syariat, dan menghapus pajak jizyah, karena pada masa itu kesejahteraan begitu melimpah, hingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Nabi Isa akan memimpin dunia dengan keadilan selama sekitar 40 tahun. Selama masa kepemimpinannya, dunia akan mengalami masa keemasan, di mana serigala dan domba bisa merumput bersama tanpa ada rasa takut. Barulah setelah semua misi itu selesai, Nabi Isa akan wafat secara alami seperti manusia lainnya, disalatkan oleh umat muslim, dan dimakamkan. Beberapa riwayat menyebutkan beliau akan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad, di sebuah pulau terpencil yang dirahasiakan lokasinya dari jangkauan navigasi manusia. Terdapat sesosok makhluk yang telah hidup ribuan tahun. Ia dikenal sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Berbeda dengan para nabi yang diberi umur panjang sebagai rahmat,
Dajjal diberikan umur panjang oleh Allah sebagai ujian fitnah paling dahsyat bagi iman manusia di akhir zaman. Keberadaan Dajjal yang masih hidup hingga saat ini diperkuat oleh sebuah hadis populer yang dikenal sebagai hadis Tamim ad-Dari. Tamim, seorang pelaut Kristen yang kemudian masuk Islam, bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ia dan kelompoknya pernah terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana, mereka bertemu dengan sesosok pria bertubuh besar dan kekar yang tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai besi yang sangat kuat, terikat antara leher dan lututnya. Dalam pertemuan itu, Dajjal yang terbelenggu bertanya tentang beberapa hal di dunia luar. Apakah kurma di Baisan masih berbuah? Apakah danau Tabariyah Galilea masih ada airnya? Apakah mata air Zuhar masih memancar? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah indikator waktu. Ketika air danau tersebut mengering dan kurma tidak lagi berbuah, itulah tanda waktu kebebasannya sudah dekat. Dajjal digambarkan memiliki ciri fisik yang spesifik. Rambutnya keriting dan lebat, matanya buta sebelah seperti buah anggur yang menonjol, dan di antara kedua matanya tertulis huruf kafara kafi, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang mukmin, baik yang buta huruf maupun yang bisa membaca. Ia tidak mati sampai hari kiamat bukan karena kemuliaan, melainkan karena ia adalah tokoh utama dalam skenario akhir zaman. Allah mengizinkannya memiliki kekuatan supernatural seperti menurunkan hujan, menghidupkan orang mati atas bantuan setan, dan membawa tumpukan roti hanya untuk membedakan siapa yang benar-benar menyembah alat dan siapa yang tertipu oleh kemilau dunia. Dajjal akan terus berada dalam belenggunya hingga tiba waktu yang ditentukan, yakni saat kekacauan melanda dunia dan jumlah ulama mulai berkurang. Keberadaannya yang abadi sementara ini adalah pengingat bagi setiap generasi umat Islam untuk selalu memohon perlindungan dari fitnahnya di setiap akhir tasyahud dalam salat. Ia adalah penguji terakhir sebelum matahari terbit dari barat. Jika Dajjal adalah tawanan yang terbelenggu, maka ia tidak sendirian di pulau tersebut. Ada satu makhluk lagi yang hidup bersamanya dan diyakini tidak akan mati hingga tugasnya berakhir menjelang kiamat. Makhluk ini disebut sebagai Al-Jasasah. Nama Al-Jasasah berasal dari kata jasa dalam bahasa Arab, yang berarti memata-matai atau mencari kabar. Sesuai namanya, ia adalah pelayan, penjaga, sekaligus informan bagi Dajjal. Makhluk ini pertama kali diungkap secara mendalam dalam hadis yang sama dengan kisah Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari menceritakan bahwa sesampainya di pulau misterius tersebut, mereka pertama kali tidak bertemu dengan Dajjal, melainkan dengan sesosok makhluk yang sangat aneh. Makhluk itu memiliki bulu yang sangat lebat dan kaku, hingga sulit dibedakan mana bagian depan wajah dan mana bagian belakangnya. Ketika Tamim dan rombongannya bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Ia tidak banyak bicara tentang dirinya, melainkan langsung memerintahkan rombongan tersebut untuk masuk ke dalam sebuah biara guna menemui seorang pria yang sangat ingin mendengar kabar dari dunia luar yakni Dajjal. Para ulama berpendapat bahwa Al-Jasasah bukanlah jin maupun manusia biasa, melainkan jenis makhluk khusus yang ditugaskan untuk mendampingi Dajjal. Ia diberikan umur yang panjang demi menjalankan misi intelijen bagi tuannya. Keberadaan Al-Jasasah adalah pengawal setia di Pulau Sunyi, menunggu saat di mana belenggu tuannya terlepas. Ketika Dajjal akhirnya keluar, barulah peran Al-Jasasah dianggap selesai. Kisah ini membawa kita ke masa ribuan tahun lalu, pada masa pemerintahan Raja Diocletianus Decius yang zalim di Efesus. Di tengah kekejaman raja yang memaksa rakyatnya menyembah berhala, muncullah 7 pemuda bangsawan yang hatinya telah disinari cahaya tauhid. Mereka menolak tunduk pada perintah raja dan memilih untuk mempertahankan iman mereka meskipun nyawa taruhannya. Ketujuh pemuda ini ditemani oleh seekor anjing bernama Kitmir, melarikan diri ke sebuah gua di lereng gunung untuk bersembunyi. Di dalam gua yang gelap dan sunyi itu, mereka berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Allah mengabulkan doa mereka dengan cara yang ajaib. Allah menutup pendengaran mereka dan membuat mereka tertidur sangat lelap. Bukan hanya 1 atau 2 malam, melainkan selama 309 tahun. Selama masa itu, Allah membolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, agar kulit mereka tidak hancur dimakan tanah. Sementara cahaya matahari masuk ke gua hanya melalui celah kecil, sehingga tidak merusak fisik mereka. Bagi mereka, tidur ratusan tahun itu terasa hanya seperti setengah hari. Namun,
Saat mereka terbangun, dunia telah berubah total. Raja yang zalim telah musnah, dan penduduk kota telah menjadi orang-orang yang beriman. Kisah mereka pun menjadi bukti nyata tentang kekuasaan Allah atas kebangkitan setelah mati. Namun, mengapa mereka termasuk dalam daftar manusia yang dianggap tidak mati hingga kiamat? Sebagian ulama tafsir dan ahli hikmah menyebutkan bahwa setelah mereka terbangun dan berinteraksi dengan orang-orang di zaman baru tersebut, Allah kembali menidurkan mereka. Ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka tidak benar-benar wafat seperti manusia biasa, melainkan kembali ditarik oleh Allah ke dalam keadaan tidur atau gaib tersembunyi. Keyakinan ini menyebutkan bahwa Ashabul Kahfi akan dibangunkan kembali secara penuh menjelang hari kiamat untuk menjadi pembantu atau pendukung perjuangan Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Mereka tetap hidup dalam penjagaan Allah, menjadi saksi bisu sejarah yang melampaui 3 abad, dan akan menjadi bagian dari tentara kebenaran di akhir zaman, sebelum akhirnya ajal menjemput mereka dengan tenang di masa kedamaian. Meskipun 7 sosok tersebut berada dalam dimensi atau tugas yang berbeda-beda, terdapat sebuah riwayat kuat dalam tradisi Islam yang menceritakan tentang titik temu di mana waktu dan ruang seolah menyatu bagi mereka. Titik temu itu adalah ibadah haji di Makkah dan wukuf di Padang Arafah. Dikisahkan oleh banyak ulama salaf dan para wali Allah bahwa setiap tahunnya, Nabi Khidir AS dan Nabi Ilyas AS lalu bertemu untuk menunaikan haji. Pertemuan ini bukan sekadar ritual, melainkan koordinasi spiritual untuk menjaga keseimbangan alam. Khidir yang menjaga lautan dan Ilyas yang menjaga daratan bertemu di satu titik suci yang sama. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa aroma wangi yang luar biasa sering tercium di tempat-tempat tertentu di Arafat, yang diyakini sebagai jejak keberadaan mereka. Konon, dalam pertemuan tersebut, mereka tidak mengonsumsi makanan duniawi. Mereka hanya meminum air zam-zam seteguk, yang atas izin Allah. Air tersebut sudah cukup untuk memberikan energi dan menghilangkan rasa haus serta lapar mereka hingga musim haji tahun berikutnya. Interaksi ini juga melibatkan dimensi yang lebih luas. Beberapa kitab tazkirah menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu, mereka saling mendoakan keselamatan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang sedang dilanda fitnah. Mereka juga bertukar kabar tentang kondisi bumi, bagian mana yang sedang kering, bagian mana yang sedang tertimpa musibah, dan di mana saja orang-orang saleh yang butuh bimbingan tersembunyi. Keberadaan mereka yang abadi ini merupakan bentuk inayah pertolongan Allah kepada dunia. Meski Nabi Muhammad SAW telah wafat sebagai penutup para nabi, keberadaan Khidir dan Ilyas di bumi, serta Idris dan Isa di langit, berfungsi sebagai pilar-pilar spiritual yang menjaga doa-doa tetap mengalir ke langit. Bagi manusia biasa, mereka mungkin tampak seperti jamaah haji pada umumnya, seorang pria tua dengan wajah bersinar atau pengembara dengan pakaian sederhana, sehingga tidak ada yang menyadari bahwa sosok yang berdiri di samping mereka saat wukuf adalah manusia yang telah hidup ribuan tahun. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati setiap tamu dan orang asing, karena siapa tahu Allah sedang mempertemukan kita dengan salah satu dari penjaga rahasianya. Pertanyaan besar yang sering muncul dalam benak setiap mukmin adalah, mengapa Allah membiarkan beberapa manusia hidup ribuan tahun sementara yang lain wafat di usia muda? Keberadaan 7 sosok ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari desain besar Grand Decision Allah SWT untuk menunjukkan sifat-sifatnya yang berbeda. Pertama, sebagai bukti kekuasaan mutlak Al-Qadir, Allah ingin menunjukkan bahwa hukum alam seperti penuaan, kematian, dan kebutuhan akan makan minum hanyalah prosedur yang bisa Dia batalkan kapan saja. Dengan adanya Nabi Idris di langit dan Nabi Khidir di bumi, Allah menegaskan bahwa Dia adalah pemilik waktu. Waktu bagi Allah adalah variabel yang bisa dihentikan atau dipercepat sesuai kehendaknya. Kedua, sebagai saksi sejarah yang hidup, kehadiran mereka berfungsi sebagai jembatan sejarah. Nabi Isa AS, misalnya, akan turun sebagai saksi hidup yang membenarkan ajaran tauhid yang asli dan meluruskan penyimpangan yang terjadi selama berabad-abad. Mereka adalah arsip hidup yang akan bersaksi di hadapan umat manusia di akhir zaman kelak. Ketiga, keseimbangan antara ujian dan pertolongan. Dajjal ditangguhkan ajalnya sebagai puncak ujian fitnah. Sebaliknya, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan nantinya Nabi Isa ditangguhkan ajalnya sebagai puncak pertolongan rahmat. Ini menunjukkan
bahwa dalam setiap kesulitan yang dahsyat, Allah selalu menyiapkan penawar yang sepadan. Jika setan memiliki dajjal yang berumur panjang, maka kaum mukmin memiliki para nabi dan wali yang juga dijaga oleh Allah. Keempat, pelajaran tentang sabar dan tugas. Setiap tokoh ini memiliki tugas spesifik. Ashabul Kahfi mengajarkan tentang perlindungan bagi pemuda yang teguh iman, sedangkan Nabi Idris mengajarkan tentang derajat ilmu yang tinggi. Mereka adalah prototip manusia yang mendedikasikan seluruh keberadaannya, bahkan melintasi zaman hanya untuk menjalankan perintah Allah. Keberadaan mereka yang misterius memaksa manusia untuk tidak hanya mengandalkan logika materi, tetapi juga mengasah mata batin. Mereka adalah pengingat bahwa di balik realitas dunia yang tampak ini, ada realitas gaib yang jauh lebih luas dan dikendalikan sepenuhnya oleh Sang Pencipta. Segala yang berawam pasti akan berakhir. Itulah hukum tetap yang Allah tetapkan bagi seluruh makhluknya. Kuluman alaiha fa'an, semua yang ada di atas bumi itu akan binasa. Meskipun ketujuh sosok ini telah melintasi ribuan tahun dan menyaksikan peradaban demi peradaban runtuh, mereka pun pada akhirnya akan tunduk pada ketetapan maut. Proses berakhirnya masa keabadian mereka terjadi dalam beberapa fase menjelang dan saat kiamat tiba. 1. Wafatnya sang pahlawan dan penjahat. Setelah Nabi Isa AS turun dan berhasil membunuh Dajjal di pintu Lut, fitnah besar berakhir. Dajjal, sang penipu besar yang telah hidup sejak zaman dahulu, akan menemui ajalnya secara hina di tangan Al-Masih yang asli. Setelah memimpin dunia dalam keadilan selama 40 tahun, Nabi Isa AS pun akan wafat secara alami. Beliau akan disalatkan oleh umat muslim dan dimakamkan dengan penuh kehormatan. Inilah saat di mana manusia yang pernah diangkat ke langit itu akhirnya kembali ke pelukan bumi 2. Tugas terakhir sang penjaga. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan Ashabul Kahfi yang diyakini muncul kembali untuk membantu perjuangan kebenaran, juga akan menemui ajal mereka. Seiring dengan munculnya angin sejuk dari arah Yaman yang mencabut nyawa setiap orang beriman di muka bumi, para kekasih Allah ini akan diwafatkan dengan penuh kelembutan sebelum hiruk-pikuk kiamat yang menghancurkan alam semesta dimulai. 3. Tiupan sangkakala pertama. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama Syaki, seluruh makhluk yang masih tersisa di langit dan di bumi akan mati seketika, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Nabi Idris AS, yang sudah berada di langit, juga akan merasakan guncangan dahsyat ini. Pada fase ini, tidak ada lagi manusia yang tersisa dalam keadaan hidup. Dimensi waktu yang selama ini melindungi mereka runtuh total. 4. Penutupan lembaran dunia. Keberadaan 7 sosok ini selama ribuan tahun menjadi pelajaran bahwa hidup bukan tentang durasi, melainkan tentang misi. Mereka dipertahankan hidup bukan untuk menikmati dunia, melainkan untuk menjadi saksi atas kebenaran janji-janji Allah. Saat kiamat tegak, mereka semua akan dibangkitkan kembali bersama seluruh umat manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan peran besar yang telah mereka emban. Dengan wafatnya sosok-sosok ini, selesailah drama panjang sejarah manusia. Keabadian yang sebenarnya bukanlah di dunia yang fana ini, melainkan di akhirat kelak, di mana kematian itu sendiri akan disembelih dalam bentuk seekor domba sebagai simbol bahwa tidak akan ada lagi kematian setelah itu. Penutup, kisah 7 manusia ini adalah salah satu bukti keagungan Allah dalam mengelola alam semesta. Mereka adalah tanda-tanda kebesarannya yang nyata bagi mereka yang berpikir. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.